Seperti inilah keseharian para warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Palembang. Kondisi lapas ini tidak terlihat menyeramkan, namun justru banyak kisah inspiratif yang ada dari balik jeruji. Warga binaan di sini tidak hanya dikurung, akan tetapi juga diberi peluang untuk berkarya sesuai minat dan bakat. Ada yang menjahit, ada yang bermain musik, ada yang mendekatkan diri kepada Sang Ilahi, bahkan ada juga yang mengabdikan diri untuk membantu sesamanya. Dilakoni para penghuni lapas. Beragam karya kerajinan tangan pun tersusun rapi di dalam rak lemari dan siap dijajakan kepada para pembeli melalui kebijakan dari petugas lapas. Usai meninjau, anggota Ombudsman RI Johannes Widiantoro sangat terkesan dengan program pembinaan yang dilakukan ini karena melalui inovasi dapat menjadikan warga binaan betah dan dapat mengubah dirinya setelah melewati masa kurungan. Program pembinaan baiknya memang terus dikembangkan dengan inovasi-inovasi itu, ya, dan saya berharap itu kemudian akan menjadikan warga binaan di sini ya boleh dibilang betah gitu ya, dan apa istilahnya dia kemudian juga bisa mengubah dirinya untuk kemudian tidak mengulang ataupun tidak melakukan hal-hal negatif setelah dari lapas ini. Sementara itu, salah satu peserta jahit di Lapas Perempuan Palembang, Yosi, menjelaskan sangat senang dengan pembinaan yang dilakukan. Dirinya kerap membantu menjahit pakaian petugas hingga membuat berbagai kerajinan menjahit untuk dipasarkan. Ini setahun sekali pelatihan jahit dari BLK kan. Oh, dari BLK ya. Di sini ya, Mbak ya? Oke. Mbak sendiri dari mana, Mbak? Aslinya? Ya. Dari Palembang. Dari Palembang. Mbak yang di sini, tanah di sini ya, Mbak ya? Di sini. Oke. Mungkin harapannya, dan ini kemana aja? Dijual atau gimana? Ini paling punya ibu-ibu di sini. Kalau tas-tas apa paling jualnya keluar, kadang di dalam. Sandi Pratama, PAL TV.